Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah jaringan komputer. Jadi mata kuliah jaringan komputer ini adalah salah satu mata kuliah yang wajib diikuti di jurusan prodi TI ya. Karena kita tahu bersama ya bahwa di disiplin ilmu yang kita pelajari ini, yakni teknologi informasi, ini adalah bagaimana kita bisa membuat teknologi yang bisa menyebarkan informasi ya, dan menyediakan informasi. Dan informasi ini tidak akan bisa kita sampaikan kepada pengguna jika tidak ada jaringan. Oleh karena itu, pemahaman kita akan jaringan ini sangat penting ya, sangat diperlukan sekali di dalam disiplin ilmu teknologi informasi. Oke, seperti perkuliahan pada umumnya ya, di pertemuan awal ini kita akan mulai dengan kontrak kuliah. Nah, untuk mempermudah penjelasan saya mengenai kontrak kuliah, kita akan ikuti slideshow berikut ini. Oke, ini adalah handout yang sudah saya siapkan untuk menjelaskan kontrak kuliah ya. Kita akan mulai dari ini ya, topik di dalam handout yang saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup perkuliahan tentang jaringan komputer ya. Karena kalau kita merujuk pada bidang ilmu Jarkom ini sebenarnya sangat luas ya, tetapi mungkin tidak semua hal akan kita bahas di dalam Jarkom ini, hal-hal yang sifatnya fundamental. Lalu di bagian kedua saya akan menjelaskan juga tentang rencana perkuliahan ya. Di bagian ini saya akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Lalu di bagian ketiga saya akan menjelaskan tentang penilaian ya, penilaian apa saja ya, sehingga nanti mungkin bisa dijadikan juga sebagai dasar bagi Anda untuk misalkan ya, misalkan ada revisi nilai ya. Lalu yang terakhir adalah saya perlu sampaikan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan selama mengikuti perkuliahan daring jaringan komputer. Oke, kita mulai di bagian ruang lingkup ya. Jadi kenapa kita harus belajar jaringan ya, dan nanti seperti apa yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan ini. Saya punya ilustrasi pengalaman ya yang sederhana ya, yang mungkin bisa Anda bayangkan ya. Jadi saya pernah memiliki teman, seorang pengembang perangkat lunak ya. Perangkat lunak itu sudah jadi ya, sudah ready, kemudian secara sistem sudah jalan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi begitu dipasang di lapangan ini ternyata tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan ya. Karena ketika di lapangan ini aplikasinya sudah tidak lagi localhost ya, tidak lagi 127.0.0.1 seperti ini, tetapi sudah diakses oleh komputer lain, bahkan sudah diakses melalui internet. Nah, pada saat itu teman saya bingung ya, kenapa? Karena memang selama ini menganggap bahwa ketika kita mendevelop sebuah aplikasi kita nggak perlu lagi ngerti jaringan gitu ya. Sebenarnya ini menurut saya kurang tepat ya, paling tidak sebenarnya meskipun kita sebagai seorang pengembang developer perangkat lunak ya, tetap kita perlu memiliki wawasan tentang jaringan ya. At least ya, setidak-tidaknya itu kita bisa troubleshoot ya, meskipun kita tidak sampai melakukan administrasi yang kompleks ya, tetapi kita tahu permasalahannya itu di mana. Nah, perkuliahan ini merupakan salah satu bisa dikatakan training melatih Anda untuk memberikan wawasan Anda untuk memahami jaringan dalam tingkat yang dasar ya. Jadi di sini levelnya dasar. Oke. Lalu di bagian kedua ini ada ini saya perlu sampaikan tentang rencana perkuliahan di paruh semester awal ya.
Jadi pertemuan pertama kita mulai dari kontrak kuliah, ini yang sedang kita lakukan saat ini. Lalu di pertemuan yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang gambaran umum jaringan ya. Jadi tren jaringan itu saat ini seperti apa ya. Bahkan ketika nanti Anda mengembangkan IoT pun ya, IoT juga dia jalan menggunakan internet kan ya. Internet itu juga salah satu bentuk jaringan. Lalu yang ketiga, kita akan bahas bersama juga tentang elemen-elemen di dalam jaringan ya. Perangkat-perangkat apa saja yang diperlukan bagi kita untuk bisa membuat sebuah jaringan. Lalu yang keempat, dasar teori tentang internet protokol ya. Jadi internet ini adalah protokol yang paling populer ya, dan sampai dengan saat ini kita sangat-sangat bergantung ya. Jadi kehidupan saat ini sangat bergantung dengan internet ya. Bahkan perkuliahan yang sedang kita lakukan saat ini kan juga memanfaatkan internet. Lalu yang kelima, kita akan membahas tentang TCP dan UDP ya. Jadi ini adalah protokol yang digunakan di internet sebenarnya ya. Banyak digunakan di internet ya. Saat ini Anda misalkan mengakses halaman Sepada, itu sebenarnya Anda bekerja di protokol TCP sebenarnya ya. Lalu yang keenam, di pertemuan keenam kita akan membahas bersama tentang protokol lain di dalam jaringan yang umum digunakan ya, selain protokol TCP ya. Protokol TCP ini kan kontainer besarnya ya. Di dalam TCP ini ada banyak sekali protokol-protokol aplikasi yang bisa yang bisa digunakan ya. Mulai dari HTTP, kemudian FTP dan seterusnya. Lalu yang ketujuh, tool jaringan pada Microsoft Windows ya. Jadi paling tidak kita tahu ya, di MS Windows itu apa saja tools yang bisa kita gunakan ya untuk bekerja dalam jaringan. Kemudian di pertemuan ke-8 kita lakukan ujian tengah semester. Lalu di sini ada rencana perkuliahan paruh semester akhir ya. Di pertemuan ke-9 ya, kita pelajari bersama ya kontrol panel di Windows yang terkait dengan jaringan tentunya ya. Yang terkait dengan jaringan, bukan kontrol panel yang secara umum ya. Jadi lebih spesifik. Lalu yang ke-10 kita akan melakukan sedikit demo praktek ya pemanfaatan jaringan. Kemudian ke-11 kita membuat server web yang sederhana yang bisa diakses ya dari komputer lain yang berada dalam satu jaringan. Lalu pertemuan ke-12 kita membuat server FTP ya yang sederhana juga ya. Kemudian ke-13 kita belajar tentang format datagram itu seperti apa ya, atau format paket. Jadi sebenarnya ketika kita mengirim informasi dari satu titik dalam jaringan ke titik lain ya, itu yang berjalan melalui jaringan itu adalah paket ya, paket-paket. Jadi bukan satu informasi ini langsung dikirim secara keseluruhan, enggak ya. Jadi informasi itu dikirim dalam bentuk yang pecah-pecah itu paket ya. Lalu paket itu yang akan dikirimkan ya, atau yang berjalan di dalam jaringan. Ya, itu disebut dengan datagram. Lalu di pertemuan ke-14 ya, kita akan mencoba ya melakukan pemantauan terhadap aktivitas jaringan ya. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya paket itu secara detail kalau di jaringan itu bagaimana. Lalu di pertemuan ke-15 kita membahas tentang troubleshoot ya, troubleshoot apa yang sering terjadi dalam jaringan. Sampai dengan 16 UAS ya. Jadi di sini tidak ada istilah kita mempelajari tentang routing, tidak sampai itu ya. Tapi ini adalah yang paling dasar ya, yang paling dasar. Setidak-tidaknya inilah bekal Anda nanti di dalam mengembangkan bidang-bidang lain di dunia IT ya. Entah itu Anda mau bermain di IoT, Anda mau bermain di aplikasi web dan seterusnya. Oke. Lalu di bagian ini ya, kita akan bahas tentang penilaian ya. Jadi penilaian saya mungkin agak berbeda ya jika dibandingkan dengan pertemuan luring.
atau pertemuan langsung ya. Saya menggunakan format UTS itu 20%, lalu UAS 20%, dan paling banyak di aktivitas daring yakni 60%. Aktivitas daring itu apa? Mulai dari completion ya. Completion itu seberapa lengkap Anda mengikuti seluruh materi di dalam Spada yang sudah saya sediakan ya. Seluruh aktivitas Anda itu tercatat di sana ya, bisa saya baca. Lalu keterlibatan Anda dalam mengerjakan kuis, mengerjakan tugas, dan juga mungkin partisipasi. Jadi mungkin nanti di sana ada diskusi, ada forum. Nah, itu bisa Anda ikuti ya. Itu keseluruhan saya anggap sebagai aktivitas daring. Kenapa saya menggunakan format seperti ini ya? Saya tidak ingin bahwa kelulusan Anda ini hanya ditentukan oleh UTS dan UAS saja ya. Jadi mari bersama-sama kita kurangi tradisi ya, bahwa kalau kita ikut UTS, kita ikut UAS itu pasti lulus. Tidak juga ya sebenarnya. Jadi setiap pertemuan itu sebenarnya patut dan layak untuk saya berikan penghargaan ya. Setiap kalau istilahnya kompetisi sepak bola, every game is final ya. Jadi setiap permainan, setiap tanding itu seolah-olah adalah final gitu ya. Jadi setiap perkuliahan yang Anda ikuti itu juga menentukan kelulusan Anda. Saya yakin ketika Anda aktif, besar kemungkinan Anda lulus ya sebenarnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu untuk Anda perhatikan ya. Jadi ini setidak-tidaknya ini saya rangkum dari beberapa kali saya mengajar ya. Yang pertama, setiap activity yang saya sajikan di dalam Spada itu akan selalu dibatasi waktu minimal ya. Ingat, minimal 6 hari. Artinya bisa lebih ya. Jadi minimal activity yang saya unggah di Spada itu punya batas waktu minimal 6 hari. Kalau lebih dari batas waktu ya, tentunya seolah-olah Anda tidak ada completion atau tidak ada centangnya, seperti itu ya. Saya menggunakan waktu 6 ini dengan asumsi ya, bahwa kalaupun Anda berada di daerah yang susah sinyal, itu setidak-tidaknya kan pastilah meluangkan waktu 1 hari ya, 1 hari untuk ngecek seluruh materi perkuliahan ya. 1 hari dari 1 minggu ya. Jadi kalau dalam 1 minggu karena sinyal susah sama sekali nggak ngecek perkuliahan, nah ini saya juga bingung harus saya nilai dari apanya ya. Lalu yang kedua, saya sangat berharap bahwa Anda semua ya, seluruh peserta perkuliahan ini tidak menggunakan cara instan ya, ketika mengerjakan tugas. Maksudnya apa? Soal yang saya berikan itu di copy, di paste, ditaruh di Google ya, enter, ketemu jawabannya dari Google, di copy, di paste sebagai jawaban. Nah, ini yang sering sekali saya alami ya selama mengajar, bahwa seluruh yang ada di Google itu di copy paste ya sebagai jawaban. Saya tidak melarang Anda menggunakan Google, monggo silakan, tidak apa-apa, karena Google itu adalah sumber ya. Tetapi apa yang kita dapat dari Google itu perlu untuk kita pelajari kembali, kita angen-angen seperti itu ya, kita cerna, kita pahami ya, baru nanti setelah paham kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri, atau istilahnya kita parafrasakan ya. Sebenarnya dengan hal ini, dengan tradisi-tradisi seperti ini membantu Anda, melatih Anda untuk nanti ya mengerjakan skripsi ya. Karena masih banyak, kalau menurut saya ya, masih banyak teman-teman kita yang mengerjakan skripsi itu hanya copy paste dari Google gitu ya, copy paste, bukan menggunakan Google sebagai rujukan, tetapi menggunakan Google sebagai salinan gitu ya, copy paste. Kita tidak ingin seperti itu ya. Jadi saya ingin Anda tetap menggunakan Google, tetapi kontennya dipahami, lalu
jelaskan kembali dengan bahasa sendiri. Yang terakhir ya, yang ketiga, saya banyak sekali menerima keluhan revisi ya. Dengan adanya sistem Sepada ini sebenarnya membantu saya untuk memonitor Anda. Artinya penilaian saya akan selalu didasarkan pada data ya. Bila ada kesalahan dalam penilaian yang saya berikan, itu tentunya perhitungan yang saya lakukan itu salah. Maka ketika saya salah menghitung, Anda punya hak untuk melakukan revisi ya. Saya berikan hak untuk mengklarifikasi ya, mengklarifikasi, Pak, betul nggak nilai saya segini? Kok data saya, nah itu ya. Jadi saya ingin Anda mengklarifikasi nilai itu berdasarkan data. Karena saya juga berusaha untuk menilai Anda berdasarkan data juga ya. Jadi kita mencoba untuk membiasakan melakukan segala sesuatu itu berdasarkan data. Baik, demikian tadi penjelasan saya tentang kontrak kuliah jaringan komputer. Saya sangat berharap Anda sangat menikmati perkuliahan ini ya, dan silakan barangkali ada pertanyaan atau mungkin saran ya. Di Sepada akan saya sediakan kolom feedback ya bagi Anda untuk memberikan masukan, atau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin dari apa yang saya sampaikan ini ada yang kurang jelas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.